kenapa digitalisasi ini penting? Ini kalau orang pijat ini refleksinya, totok nadinya. Karena kalau digitalnya jalan, maka birokrasi itu akan cepat. Sekarang yang jadi masalah dianggap birokrasi ini lambat, bulat. Yang kedua, birokrasi ini akan lincah dan murah. Yang ketiga tentu akuntabel kalau digital. Itu terbukti ketika kami jadi kepala LKPP, produk barang sekarang sudah bisa dibeli di e-katalog, nggak perlu lelang panjang. Yang keempat adalah target prioritas Presiden, birokrasi fokus untuk mendorong agar belanja produk dalam negeri lewat e-katalog dan menangani inflasi. Ini saya kira prioritas di samping kita sekarang melakukan sosialisasi dan mendorong agar kinerja ASN jauh lebih bagus. Tantangan di era digital, Pak Menteri? Ya, tantangan di era digital tentu banyak. Nah, kita kemarin tadi sudah survei terhadap 92.000 ASN yang hari ini kita dapat muri karena dianggap surveinya paling besar. Kita lihat core value berakhlak, melayani, komitmen loyal dan seterusnya itu kira-kira masalahnya apa di lingkungan ASN. Ternyata survei hampir semua paling besar adalah ada masalah di sektor adaptif. Begitu. Nah, jadi di era digitalisasi ini adaptasi dari ASN ini memang menjadi PR buat kita. Padahal core value baru kita adalah untuk loyal, melayani dan bangga melayani untuk bangsa. Ini memang jadi PR kita dan kita sekarang akan dorong bertahap setiap inovasi tidak harus dengan satu aplikasi. Dulu ini kan kalau ada ide inovasi, ada aplikasi, satu aplikasi dua, akhirnya ribuan aplikasi. Nah, sekarang target kita gimana mengintegrasikan ini dengan menyedikatkan aplikasi. Kalau kali ini ada interoperabilitas antar instansi, di dalam instansi semua ini ke depan akan efisien. Nah, target Presiden ini orang nggak ngisi berkali-kali data, cukup sekali selesai. Tapi kan ini tidak bisa kalau tidak terkoneksi dengan sistem yang menghubungkan seluruh kementerian. Selamat untuk muri ya, Pak Menteri. Kemudian pertama juga yang mendapat muri dan diserahkan langsung oleh beliau. Iya. Karena merasa layak untuk beliau yang menyerahkan. 2 bulan dilakukan penelitian. Waktu itu Donald Trump aja sebagai presiden yang punya banyak media tidak pernah ada majalahnya seperti ini. Yang ketiga, pertama kali seorang presiden yang masih aktif menerima majalah kami dan memuji. Iya. Kemarin waktu AE kami, Febrianti sempat foto bersama dengan Pak Menteri sambil pegang majalah, itu juga sempat dengan Pak Jokowi. Jadi pertama kali juga majalah yang kerjasama dengan kementerian secara resmi, Yokatanis yang wonderful itu. Apa artinya Yokata? Ini bahasa Jepang, Pak. Oh, kenapa? Bapak dari Karena Jepang? usaha induk kami adalah pemberangkatan anak training ke Jepang. Oh. Kami swasta pertama yang berhasil memperoleh izin secara resmi. Karena marga saya kamus Jepang kita buka dari 200 yang depannya istri sampai jam 2 pagi menyerah setelah di lantai. Terserah lu deh, udah nggak tahan. Iya. Kalau boleh usul, lu kan pendek. Biar kuat kakinya 2. Dia stabilo di kamus bahasa Jepang yang double tango. Setelah saya baca artinya, alhamdulillah. Saya lapor Pak Angsa. Apalagi dipikir, ya udah itu aja. Gitu ceritanya. Jadi Yokata itu artinya alhamdulillah. Oh, gitu. Iya. Soalnya ini fotonya teman-teman santai semua, saat tadi terlalu resmi gini ya? Enggak juga. Foto itu kan berbicara, Pak. Bisa dipotong ya? Mungkin Bapak merasa seperti itu. Iya. Tapi kalau kita lihat wajah dengan kempotnya Pak Menteri, itu kontra, Pak. Jadi bukan dari tegaknya Bapak, tapi dari wajah. Gitu ya. Nah, itu. Mantap. Saya tadi memohon kepada Pak Menteri untuk kasih jempol. Mungkin tanpa disadari oleh Pak Menteri, ketika lengan diangkat jempol
diacungkan, itu urat leher ngikut, Pak. Cuma kalau terlalu mendayu-dayu ntar ngerayu lagi katanya. Seperti itu kalau menurut saya. Gitu. Yang penting satu, nggak bisa dibohongin Pak Menteri. Kalau Bapak lagi tidak tenang, pikiran juga lagi nggak senang, mau seperti apapun dipoto, percuma. Tapi sekali lagi, maaf, binsek Bapak hari ini bagus. Gitu. Kalau jelek, saya pasti bilang jelek, paling nggak diterima lagi sama Bapak. Tapi itu fakta. Cuma hari ini memang betul. Amin. Ya, betul. Ayo Pak dimakan. Ayo. Dan kayaknya nular Pak Menteri. Amin, amin. Ini beliau aja dari tadi Pak senyum ramah gitu. Makanya saya kalau ke Pan RB itu suka kepincut. Gitu ya. Iya, apalagi waktu Pak Cahyo persis duduknya seperti ini Pak. Sampai di mobil itu putra yang nyetir, saya tuh dari tadi tuh kebayang beliau dulu. Nah, ini kan sama Pak. Oh, Iya, di sini. Oh iya. Saya nggak ngeh itu. Habis duduk di sini selesai saya dibawa keliling kantor, diceritakan dulu ini kantor apa, lalu kemudian apa yang dirubah. Saya nggak ngeh itu. Kenapa beliau bercerita seperti itu? Toto nggak lama kemudian saya dengar kabar, begitu saya hubungi WA-nya udah nggak bisa. Itu. Nah kebetulan yang dibawa, yang awal Bapak juga kan yang nemenin beliau ya waktu itu sempat gitu di rumah sakit. Saya malah nggak tahu karena nggak ada di tempat. Gitu. Jadi terima kasih sekali Pak Menteri. Sama-sama. Rupanya rohnya Pan RB rupanya menurut saya. Sama aja. Siapapun menterinya yang kayak gini, rendah hati, ramah, ya. Jadi orang yang lagi jengkel juga ketemu beliau, yang dimulai dari ini. Tangan kiri, tangan kanan lah istilahnya. Gitu. Izin Pak Menteri, kopinya diminum. Oh diminum dulu. Mari Pak. Ini kuenya, ayo dicoba. Ayo dicoba Mas, dicoba. Yang mana dulu diambil silakan. Silakan nih, ayo kalau Ngadi. Ayo Silakan. Monggo Mas. Ayo, yang mau dimakan di mana dibuka. Yang nggak dimakan ya udah. Jangan sampai enggak. Monggo Pak. Ayo. Jujur nih Pak Menteri. Iya. Kayak gini. Masa kita siapin. Ini pertama. Ayo Pak, monggo Pak. Jadi Monggo, ini yuk. berkah Diambil buat sendiri. kita semua. Monggo. Jadi jangan sampai tidak gitu. Silakan. Monggo, silakan. Wah, favorit semua ini. Ayo silakan, Bapak pilih. Izin. Monggo. Dipilih. Udah. Jangan buru-buru, dihabisin dulu. Kan saya juga masih belum. Ayo, dihabisin dulu. Pelan-pelan, nggak apa-apa, Pak. Oh iya, pelan-pelan. Lalu Pak, makanya jaim nih Pak. Yo, biasanya makan tetep. Ayo. Udah. Walaupun Pak Menteri tetap ucapkan seperti tadi. Enggak, minum dulu, Pak. Diminum dulu baru boleh pergi. Diminum dulu. Pak ini perintah. Iya, ayo Pak. Nggak boleh dilanggar. Ayo Mas. Tahun depan saya udah 70 tahun Pak. Tapi tadi pengawal Bapak mengatakan saya masih fresh katanya. Kalau ribut di jalan masih mukul anak muda Pak Menteri. Saya masih bisa pasang kuda-kuda 5 menit tanpa getar. Ini nggak boleh getar. Oh gitu ya. Kalau yang nggak biasa, baru sebentar juga udah. Terutama Usia berapa, Ini Pak? dari apa Pak? 70 tahun depan. 70. Ini dari latihan apa Pak? Silat. Kalau latihan sih ada pencaksilat, ada kungfu, ada judo. Tapi bukan karena itu kalau menurut saya, tapi karunia anugerah dari Yang Kuasa. Jujur, yang satu itu juga masih stroke. Iya. Oke, saya kira Saya mau kasih buku. Ini buku-buku inovasi waktu saya jadi bupati diterbitkan Gramedia. Oh, iya, Pak. Nanti kita tulis, Pak. Ayo. Kapan terbitnya, Pak? Udah lama Oh, ya. iya. Ya. Ya, buku-buku Makasih, Pak. yang izin Pak Menteri. Nggih. Kalau saya ngomong belum tentu orang percaya. Oh iya. Kalau Pak Menteri sign, Oh iya, iya. bukan. Tolong.
saya dari tadi udah lihat buku ini, tapi nggak berani ngomong. Iya. Pak siapa namanya ya? Yo Ken Kwat. Yang di kartu nama Oh iya, mana pinjam kartu namanya lagi Pak untuk ini? Takut keliru namanya. Orang tua kasih nama pasti bagus. Apalagi orang Jawa kan. Ahmad, Rizky. Tanggal berapa sekarang ya? 25 ya? Ya, Betul? betul Pak. Oke. Ini namanya hari baik. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, Sekali sami-sami. Ini Pak, kartu nama saya kan sudah ada. Iya. Oke, Matur. sami-sami.